Jumpa lagi di channel Carrot Susu. Novel Dr. Genius Fang Qiu. Bab 367. Ketika guru mengumumkan, pintu kantin dibuka, dan semua orang segera masuk. Yang ada di depan tidak lain adalah pemuda yang menantang Fang Qiu tetapi malah dihentikan oleh 3 orang termasuk Zhu Benzeng. Mendapatkan kertas pertama, pemuda itu berbalik untuk mencibir dan melihat Fang Qiu, dan kemudian berbalik untuk bergegas ke kantin. Sisanya tentu saja tidak ingin ketinggalan. Mereka semua mengantri, menerima surat-surat, dan kemudian bergegas ke ruang ujian. 3 orang termasuk Zhu Benzeng juga bergegas masuk. Sebaliknya, Fang Qiu tampak tenang dan sepertinya dia tidak akan bertarung untuk apapun. Lagi pula, aturannya sudah mengatakannya dengan jelas. Setiap siswa punya 2 jam. Meskipun dia tidak tahu bagaimana sekolah menghitung waktu setiap individu, Fang Qiu percaya bahwa timer pasti sangat tepat karena itu adalah pilihan yang diselenggarakan bersama oleh CCTV. Karena semua orang punya 2 jam, mengapa dia harus bergegas untuk masuk? Meskipun 100 orang mungkin terdengar banyak, sebenarnya, tidak banyak. Segera, semua orang masuk kantin. Hanya Fang Qiu yang tersisa, berdiri di depan kantin. Sambil berjalan mengambil kertasnya, ia bertanya, "Tuan, bagaimana waktu akan dihitung dalam ujian ini?" Guru itu menjawab, "Bukankah aku sudah membuat diriku jelas? 2 jam." Fang Qiu berkata, "Tapi, setiap siswa masuk pada waktu yang berbeda." Guru itu mengatupkan bibirnya dan berkata, "Hanya mengambil kertas. Lagi pula berapa lama? Ini akan berakhir untuk semua orang dalam 2 jam." Mendengar itu, Fang Qiu mengubah wajahnya, tidak bisa menahan senyum dengan sedih, dan kemudian dengan cepat bergegas ke kantin. Memasuki kantin, Fang Qiu sedikit linglung. Dia menemukan bahwa itu bukan bagaimana guru di luar menggambarkan di mana tidak ada pengawas. Sebaliknya, ada banyak dari mereka. Tak satu pun dari orang-orang ini adalah seorang guru. Mereka tampaknya masuk di antara 100 peserta dan mengenakan pakaian yang sangat biasa. Begitu sampai di kantin, orang-orang ini berjalan ke area yang terpisah. Mereka memegang kertas tetapi tidak mengenali tumbuhan apapun. Sebaliknya, mereka berjalan berkeliling, mengamati setiap peserta. Selain itu, setiap sudut kantin dilengkapi dengan kamera. Di dinding, 2 baris kata digantung. Membahas tidak diizinkan. Dieliminasi setelah ditemukan. Fang Qiu mengucapkan dalam hatinya. Ini sangat ketat. Dia tahu bahwa hanya 30 dari 100 orang yang akan lolos ke babak berikutnya. Tingkat eliminasi harus mencapai 70%, jadi harus ketat. Terlebih lagi, dalam situasi yang rumit ini, peserta akan menggunakan lebih banyak kecurangan daripada ujian normal. Sebagai contoh, bagi mereka yang tidak mengenal herbal, mereka benar-benar dapat menemukan kesempatan untuk mengintip jawaban orang lain dan menulis di kertas mereka sendiri. Jika semua orang selingkuh, lalu bagaimana orang dihilangkan? Semua orang akan lulus ujian dengan nilai penuh. Karena alasan inilah, sekolah muncul dengan gagasan bahwa mereka akan berbohong kepada para siswa tentang tidak memiliki pengawas. Sebagai gantinya, mereka akan menempatkan mereka di antara para peserta, diam-diam menjelajahi ujian, seperti agen yang menyamar. Dengan cara ini, menipu orang akan sepenuhnya terekspos. Berapa banyak yang akan dihilangkan? Berpikir seperti itu, Fang Qiu menggelengkan kepalanya dan sedikit menghela nafas. Kemudian, Fang Qiu melihat lebih dekat ke kertas dan menemukan nomor di kertas berurutan, sesuai dengan urutan bahan di atas meja. Mari kita mulai ini. Melihat semua orang mengenali herbal, Fang Qiu tidak ragu-ragu. Dia segera mulai. Namun, tidak seperti kebanyakan orang, Fang Qiu tidak memulai dari ramuan pertama. Sebagai gantinya, seperti beberapa orang, ia langsung berjalan ke deretan ramuan terakhir. Berjalan dan mengenali, dia dengan cepat mengenali semua baris herbal yang terakhir. Kemudian, dia menemukan tempat di mana tidak ada seorang pun dan mulai dengan cepat dan diam-diam menuliskan jawabannya. Dia ingat baris terakhir ramuan di pikirannya. Dia hanya perlu mengambil pertanyaan terakhir sebagai yang pertama dan menjawabnya secara berurutan. Sementara itu, bagi orang-orang yang juga berada di baris terakhir seperti Fang Qiu, mereka semua melirik terkejut pada Fang Qiu ketika mereka melihatnya menulis di samping setelah hanya 1 tur. Mereka tidak tahu apa yang dilakukan Fang Qiu. Karena dia terlalu cepat. Dia hampir pergi setelah 1 tur dan bahkan tidak hati-hati melihat tanaman obat. Jika dia bisa menjawab seperti itu akan sangat tidak realistis, bukan? Ketika semua orang merasa terkejut, setelah menuliskan nama-nama baris herbal terakhir, Fang Qiu berdiri dan berjalan ke samping baris terakhir. Pada saat ini, sebuah teriakan terdengar. "Apa yang sedang kamu lakukan?" Seorang pengawas berdiri di depan seorang siswa, yang meregangkan lehernya untuk mengintip jawaban orang di sebelahnya.
Apa hubungannya dengan kamu? Mahasiswa itu memutar matanya ke arah pengawas. Selingkuh. Sang proktor dengan dingin mendengus, mengeluarkan lisensi proktor, meletakkannya di depan wajah siswa, dan berkata, kamu tersingkir. Sekarang pergilah. Melihat ini, siswa itu tercengang. Semua siswa di kantin juga terpana. Tidak ada yang menyangka ada agen yang menyamar. Pada saat yang sama, Fang Qiyu tidak peduli sama sekali. Dia masih mengikuti temponya sendiri, mengenali bumbu dan menjawab pertanyaan. Lalu, semua orang bertindak lebih hati-hati. Namun, tetap saja, beberapa orang curang. Pada akhirnya, setiap siswa yang berselingkuh dicabut. Semakin banyak pengawas yang diekspos. Seluruh suasana di kantin berangsur-angsur berubah. Setelah 45 menit, hampir 10 siswa selingkuh tersingkir dan semua peserta bertindak lebih serius dari sebelumnya. Pada titik ini, seseorang tiba-tiba berteriak keras. Setelah menulis nama ramuan terakhir di kertasnya, Fang Qiyu berteriak. Aku sudah selesai. Mendengar ini, semua orang di kantin langsung berbalik untuk melihat Fang Qiyu dengan tidak percaya. Dia menyerahkan kertas ujian dalam 45 menit. Bagaimana itu mungkin? Ada 500 jenis herbal. Dia akan membutuhkan setidaknya 50 menit bahkan jika dia bisa mengenali satu ramuan dalam 1 menit. Bagaimana dia bisa menyelesaikannya dalam 45 menit? Tepat ketika semua orang terkejut, seorang pengawas yang terekspos berjalan kepadanya dan menatap Fang Qiyu dengan tidak percaya. Kemudian, dia mengambil kertas ujian di tangan Fang Qiyu. Setelah melihat lebih dekat, dia menemukan setiap pertanyaan telah dijawab. Awalnya, dia pikir Fang Qiyu curang. Sekarang, semua siswa sisanya hanya menjawab sepertiga dari pertanyaan. Bahkan jika Fang Qiyu ingin menipu, dia akan mengintip jawaban siapapun. Menyerahkan di koran, Fang Qiyu tersenyum pada Jiang Miaoyu dan 3 orang termasuk Zhu Benzeng dan berbalik untuk pergi. Di kantin, semua orang terperangah. Apakah terlalu cepat? Pada saat itu, suasana serius yang disebabkan oleh orang-orang yang dihilangkan dari kecurangan tampaknya tiba-tiba menghilang. Sebaliknya, suasana kompetisi terjadi. Tanpa ragu, penyerahan Fang Qiyu di kertasnya menggerakkan kebanyakan orang. Terutama bagi pemuda itu, yang pertama masuk ke kantin dan mengatakan ingin menantang Fang Qiyu. Wajahnya gelap. Selanjutnya, tampaknya, semua orang menjadi lebih antusias untuk menjawab pertanyaan di koran. Akhirnya muncul perasaan saling bersaing di udara. Karena hanya 100 orang yang berpartisipasi dalam ujian, ditambah banyak orang yang tersingkir karena selingkuh, tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk menilai kertas. Pada jam 2 siang, hasilnya diumumkan. Sama seperti dalam ujian sebelumnya, Fang Qiyu masih menempati urutan teratas seperti biasa. Dia tidak hanya menggunakan hanya 45 menit pada ujian tetapi juga mengenali dengan benar setiap dari lebih dari 500 jenis herbal. Siswa lain sangat terkejut. Dalam 45 menit, semua jawaban benar. Bagaimana itu mungkin? Mereka tidak percaya itu. Bagaimana Fang Qiyu begitu kuat sampai sejauh itu? Bagaimana mungkin mahasiswa tahun pertama dapat memiliki pengetahuan luas tentang herbal? Itu hampir bisa dibandingkan dengan dokter atau profesor. Terutama bagi pemuda percaya diri yang telah menantang Fang Qiyu. Melihat nilai Fang Qiyu, dia merasa benar-benar hancur. Dia sudah mulai mengenali herbal sejak muda, tapi tetap saja, dia mendapat beberapa jawaban yang salah. Bagian yang paling penting adalah dia yang pertama masuk ruang ujian, sedangkan Fang Qiyu yang terakhir masuk. Jika waktu ujian keduanya dihitung dan dibandingkan, Fang Qiyu dapat dianggap telah mengalahkan pemuda sepenuhnya. Namun, sekali lagi, memikirkan nilai yang sebelumnya didapat Fang Qiyu, para siswa ini tidak bisa menahan rasa malu. Banyak dari mereka lebih tua dari Fang Qiyu. Ternyata mereka bahkan tidak memenuhi syarat untuk bersaing dengan Fang Qiyu, biarkan menang, yang membuat mereka merasa sangat sedih dan tak berdaya. Di asrama, 3 orang termasuk Zhu Benzeng sangat senang dan bersemangat. Karena nilai pada transkrip menunjukkan bahwa mereka semua berperingkat lebih tinggi dari 30. Selain itu, peringkat 3 bisa bersaing dengan pemuda. Mereka sama sekali tidak berada di pihak yang kalah. Bagaimana mungkin mereka tidak merasa bersemangat? Selain itu, ketiganya melihat bahwa Jiang Miaoyu juga berhasil masuk ke 30 besar dengan peringkat yang relatif tinggi. Bagaimanapun, Jiang Miaoyu adalah keturunan dari keluarga pengobatan Tiongkok tradisional. Bagaimana mungkin dia tidak lulus ujian seperti ini? Setelah peringkat diumumkan, sekolah juga secara bersamaan mengeluarkan pemberitahuan. 30 ujian teratas akan mengikuti ujian akhir, ujian debat, lusa, yang jatuh pada hari Minggu. Dalam ujian akhir, 10 orang akan dipilih ke dalam Yang Pisician of Huaxia Competition. Melihat pemberitahuan itu, semua orang merasa bersemangat untuk mengikuti ujian.
Ini adalah tes terakhir. Jika mereka bisa melewati itu, mereka bisa masuk ke kompetisi tabib muda Huaxia. Untuk 30 orang yang telah mengalahkan banyak lawan di jalan, mereka semua merasa sangat percaya diri dan percaya bahwa mereka bisa menjadi salah satu dari 10 besar. Terutama, kelompok pemuda, yang datang dari dunia sipil dan telah belajar kedokteran sejak muda, ingin mengambil kesempatan untuk bersaing dengan Fang Qiu dalam ujian debat. Semudah mungkin, mereka sangat berpengalaman dalam kedokteran. Meskipun mereka tahu Fang Qiu mampu, di bidang yang paling akrab, mereka masih memiliki kepercayaan diri untuk menghadapi Fang Qiu. Jika mereka bahkan tidak memiliki kepercayaan diri itu, bagaimana mereka cukup percaya diri untuk mengikuti ujian? Pada malam itu juga, edisi terbaru yang sudah lama ditunggu-tunggu tentang kedokteran dan manusia muncul. Banyak orang mengharapkan hari ini. Secara global, ada hampir orang dari semua negara yang ingin melihat isi esai Fang Qiu tentang Qi. Dalam situasi seperti itu, begitu majalah itu terbit, banyak profesor dan pakar dengan cepat datang ke sekolah terkenal internasional untuk meminjamnya. Ternyata bahkan banyak profesor dan pakar tidak meminjamnya, karena, sebelum mereka, beberapa orang sudah lama menunggu untuk meminjamnya. Bahkan, banyak profesor meninggalkan nama mereka di daftar tunggu majalah di banyak perpustakaan sekolah. Hampir pada saat yang sama, hal yang sama terjadi di kota-kota banyak negara. Terutama di Inggris. Sebagai negara asal, kedokteran dan manusia, warganya sangat memperhatikan masalah ini. Oleh karena itu, banyak ahli medis terkenal menuntut mereka memesan majalah terlebih dahulu, tetapi mereka tidak bisa mendapatkan semuanya. Karena masalah, kedokteran dan manusia, hanya tersedia untuk pelanggannya. Jika seseorang berlangganan sekarang, dia hanya bisa mendapatkan masalah 1 bulan kemudian. Karena itu, masalah yang mengandung esai Fang Qiu menjadi sangat langka. Di sebuah sekolah kedokteran di Inggris, seorang profesor yang sangat terkenal di dunia juga pergi ke perpustakaan untuk meminjam. Ketika dia menemukan itu sudah dipinjam, dia menoleh ke seorang rekan yang telah berlangganan, kedokteran dan manusia. Namun, ketika dia menemukan rekannya, dia menemukan orang itu sudah dikelilingi oleh banyak orang. Orang-orang di sekitarnya semua ahli medis dan profesor. Pada akhirnya, mereka berkumpul dan membaca bersama. Jika Anda menemukan kesalahan tautan rusak, konten non-standar, harap beritahu kami agar kami dapat memperbaikinya sesegera mungkin. Terima kasih masih bersama channel Carrot Susu. Bab 368. Sekelompok orang berkumpul dan menatap dengan seksama setiap kata pada majalah berkala. Itu adalah kertas pendek. Namun, setelah membaca, kelompok profesor dan pakar ini sangat terkejut sehingga mereka tidak dapat mengucapkan sepatah kata pun. Apakah benar-benar ada Qi di dalam tubuh manusia? Tanya salah satu profesor dengan kaget. Menurut koran itu, Qi adalah hal yang halus dan tak terduga, tetapi orang-orang benar-benar bisa merasakannya. Pakar lain bertanya. Dalam pendapat para pakar ini, bagaimana Anda bisa merasakan sesuatu yang begitu halus? Misalnya, adakah yang merasakan kuman di tangan mereka? Sama sekali tidak. Selain itu, kuman bahkan tidak sehalus itu. Bagaimana hal ini bisa dikendalikan oleh manusia? Mengapa itu terasa seperti mitos bagi saya? Seorang profesor mengangkat alisnya, menggelengkan kepalanya. Ada banyak data dan bukti di koran, tetapi dia tidak bisa percaya hal seperti itu ada di dunia. Misalnya, bisakah manusia mengendalikan kuman tanpa menggunakan alat apapun? Jawabannya jelas. Mereka tidak bisa melakukannya. Saya pikir segala sesuatu tentang kertas itu palsu dan bahkan tidak diverifikasi. Seorang ahli mulai mempertanyakan keaslian kertas. Kami tidak bisa memastikan itu. Seorang profesor menggelengkan kepalanya. Jangan lupa, makalah ini berasal dari bangsa kuno yang misterius, Huaxia. Negeri ini memang penuh misteri. Mungkin saja beberapa hal misterius dilestarikan di Huaxia. Ketika itu keluar, semua orang tenggelam dalam pikirannya. Dan, seperti yang Anda tahu, ada suku-suku di Afrika di mana sihir juga dapat menyembuhkan penyakit. Profesor melanjutkan, sebenarnya, makalah ini bisa benar, karena sejumlah ilmuwan dan pakar medis yang merupakan tokoh terkemuka di bidang medis telah membuktikannya. Orang-orang ini tidak akan mengambil risiko reputasi mereka atau masa depan obat untuk melakukan itu. Mendengar itu, semua orang mengangguk. Diterbitkan di Medicine and Humans, juga dapat membuktikan bahwa makalah itu benar dan bahwa Qi juga nyata. Namun, bagi mereka yang tidak pernah mengalami sesuatu seperti Qi, itu terlalu tidak nyata untuk dipercaya. Yang paling penting, mereka tidak tahu cara menggunakan Qi dan mereka tidak bisa menggunakannya, yang merupakan pukulan bagi mereka. Hal-hal seperti profesor dan pakar berkumpul untuk membaca majalah sedang terjadi di seluruh Inggris.
Untuk memenuhi kebutuhan massa, kedokteran dan manusia juga mengumumkan bahwa mereka akan membuat lebih banyak salinan berkala ini. Kemudian, segera setelah berita itu keluar, lebih banyak pesanan berkala diminta, termasuk pesanan dari negara lain. Pemimpin redaksi terkejut oleh popularitas majalah itu. Kali ini, kedokteran dan manusia menjadi hit lengkap. Sekali di antara 10 besar di dunia, mereka sekarang menjadi lebih terkenal. Tak terhitung perguruan tinggi dan universitas yang tidak pernah berlangganan secara berkala sebelum semuanya dipanggil untuk bersiap menandatangani kontrak berlangganan. Beberapa organisasi medis terkenal dan rumah sakit terkenal juga mengumumkan langganan jangka panjang mereka ke kedokteran dan manusia berkala. Itu di luar dugaan siapapun. Pemimpin redaksi berkala mengumumkan secara langsung bahwa Harry, editor yang menemukan dan mengambil bagian dalam verifikasi makalah, akan diberikan bonus besar dan liburan berbayar. Pemanasan apa yang dia katakan, Harry tidak bisa lebih bersemangat. Semua lemburnya akhirnya membuahkan hasil. Sementara itu, orang-orang di banyak negara lain juga telah melihat gambar-gambar berkala di internet. Tidak ada keraguan tentang siapapun yang melihat kertas itu terkejut. Metode Qi plus akupuntur bisa sangat kuat. Akan luar biasa jika itu benar-benar bisa berfungsi seperti yang dinyatakan pada berkala. Pengobatan Tiongkok sebenarnya dapat menyembuhkan penyakit yang tidak dapat disembuhkan dengan pengobatan Barat, yang merupakan kejutan besar bagi orang-orang yang berhubungan dengan pengobatan di seluruh dunia. Pengobatan Barat selalu dianggap sebagai sarana medis terbesar di dunia. Di banyak negara, bahkan hanya ada keberadaan pengobatan Barat, membuat semua orang berpikir bahwa pengobatan Barat adalah segalanya. Suatu penyakit tidak dapat disembuhkan jika pengobatan Barat tidak memiliki solusi. Sekarang, kemunculan pengobatan Cina tradisional mengejutkan orang-orang ini. Menurut data dan efek pengobatan yang ditunjukkan di koran, kekuatan pengobatan Tiongkok sangat mengagumkan. Sebagian besar dari mereka merasa bahwa makalah Fang Qiyu tampaknya membawa dunia yang sama sekali baru kepada mereka, membuat mereka mulai memperhatikan pengobatan Tiongkok tradisional dan bahkan berpikir perlu mempelajari energi manusia ini. Di sebuah lembaga penelitian ilmiah sebuah kota di Inggris, seorang lelaki setengah baya botak yang duduk di depan sebuah meja sedang membaca berbagai draft di tangannya. Dia sangat kesal sehingga dia tidak bisa menggaruk kepalanya. Dia adalah Ziegler, seorang ahli fisika. Dia telah berada di institut ini selama lebih dari 5 tahun. Dia sedang mengerjakan sebuah proyek selama 5 tahun terakhir. Sekarang setelah penelitian dari proyek itu selesai, dia harus menemukan proyek baru untuk melanjutkan penelitiannya untuk memastikan dia tidak akan dipecat. Namun, sudah beberapa bulan sejak proyek terakhir selesai. Dia tidak menemukan arah penelitian baru dalam beberapa bulan. Bosnya memberinya ultimatum bahwa jika dia tidak dapat menemukan sesuatu yang baru dan berharga, dia tidak perlu kembali ke kantor bulan depan. Ziegler sangat cemas. Dia menghabiskan hampir setiap hari dalam seminggu di institut, mencari kemungkinan. Sayangnya, dia tidak bisa menemukan apapun. Meninggal dunia. Tiba-tiba, ada suara merobek. Ziegler yang tenggelam dalam pikirannya beralih untuk melihat, hanya untuk menemukan bahwa rekannya merobek-robek paket dengan penuh semangat. Dia mengeluarkan berkala dari paket. Dia dengan bersemangat membuka majalah dan membacanya sebelum dia punya waktu untuk mengeluarkan sampah. Apa yang kamu lihat? Ziegler bertanya, bangkit dari tempat duduknya. Makalah ajaib tentang metode misterius Qi. Rekan itu menjawab. Qi. Apa itu? Tanya Ziegler. Koran itu mengatakan itu adalah energi misterius yang dimiliki tubuh manusia, kata kolega itu. Energi misterius. Mendengar ini, mata Ziegler menjadi cerah, dan kemudian dia bergegas maju dan berkata, biarkan aku melihatnya. Segera, dia selesai membaca kertas Fang Qiyu, aku menemukannya. Ziegler berkata dengan gembira. Apa yang kamu temukan? Kolega itu bingung. Arahan penelitian saya. Itu dia. Energi misterius di tubuh manusia. Ziegler berkata, sambil menunjuk ke kertas berkala. Makalah ini baru saja memecahkan masalah yang telah mengganggu dirinya selama berbulan-bulan. Energi misterius dari tubuh manusia. Bukankah itu sesuatu yang selalu saya minati? Dia berpikir sendiri. Dia tidak menyebutkannya kepada siapapun sebelumnya karena tidak ada yang percaya bahwa ada energi misterius dalam tubuh manusia, tetapi sekarang dia memiliki makalah ini sebagai dasar, dia akan memiliki cukup argumen untuk melakukan penelitian misterius semacam ini. Itu bantuan dari surga. Ziegler menjerit kegembiraan di hatinya. Ziegler segera berbalik dan pergi untuk mengajukan hibah penelitian. Dengan penerbitan makalah tentang kedokteran dan manusia, tiba-tiba, hampir semua orang mulai berbicara tentang makalah Fang Qiyu di Huaxia. Meskipun Qi telah diverifikasi oleh kedokteran dan manusia dan organisasi kesehatan dunia, banyak orang masih meragukannya setelah membaca koran, karena itu sangat nyata.
Tentu saja, lebih banyak orang terkejut. Mereka terkejut karena mereka tahu bahwa Qi itu nyata. Selain masyarakat umum dan pengguna internet, media utama domestik juga bergabung dalam diskusi satu demi satu. Banyak media bekerja semalam untuk mengeluarkan berita. Keesokan paginya, banyak orang bangun hanya untuk menemukan bahwa berita di internet telah berubah secara dramatis dalam semalam. Siapapun yang menyalakan komputer mereka segera menerima semua jenis pop-up. Ketika mereka beralih ke situs web, mereka menemukan bahwa begitu banyak laporan berita asing yang terkait telah diterjemahkan ke dalam bahasa Cina dan semuanya ada di internet. Para pengguna internet semua bingung ketika mereka melihat perubahan ini. Apa yang sedang terjadi? Apa yang sedang terjadi di sini? Bagaimana mungkin ia memiliki pengaruh seperti itu? Apa sebenarnya yang ditulis Fang Qiyu? Tidak ada keraguan bahwa kebanyakan orang mulai membaca berita karena keingintahuan mereka, termasuk mereka yang tidak pernah terlibat dalam masalah ini atau tidak pernah peduli tentang pengobatan Tiongkok tradisional mulai mencari di internet dan bertanya apa yang terjadi. Di Universitas Pengobatan Cina Jiangjing, Fang Qiyu juga mencatat berbagai laporan di internet. Dia berpikir sebentar dan masuk ke Weibo di mana dia memposting versi China dari makalah itu. Tentu saja, itu dikirim sebagai gambar. Segera menarik banyak perhatian orang segera setelah versi Cina dari makalah itu muncul. Ketika mereka selesai membaca koran, semua orang terpana. Seperti orang asing itu, mereka tidak bisa percaya bahwa Qi plus akupuntur dapat memiliki efek yang luar biasa dan bahwa Qi dapat memiliki efek yang hebat. Kemudian orang diingatkan bahwa Qi hanya ditemukan di Huaxia. Tiba-tiba, mereka merasa bangga. Kenapa tidak ada yang menyebutkan ini sebelumnya? Ini terlalu mengagumkan, layak untuk warisan Huaxia. Yah, kami mendapat warisan sejarah 5.000 tahun. Itu bukan lelucon. Haha, orang-orang asing itu terkejut. Dulu saya berpikir bahwa Qigong adalah penipuan, tetapi pada kenyataannya, kami telah salah memahami Qigong dan pengobatan Tiongkok. Jika ada kurang kesalahpahaman, mungkin Qi akan dikembangkan dan digunakan untuk perawatan medis. Bagus. Bangsa kita yang luar biasa. Tiba-tiba, semua orang merasakan kehormatan untuk negara mereka. Dan mereka yang sudah lama meragukan dan menyangkal pengobatan Tiongkok tradisional juga mulai menganggapnya serius. Itu benar. Siapa bilang bahwa apa yang telah diturunkan oleh nenek moyang kita pasti takhayul dan tidak berguna? Mereka yang tidak tahu itu sebelumnya hanya bisa menyalahkan diri sendiri karena bodoh, karena mereka tidak tahu dan tidak bisa mempelajarinya. Karena semakin banyaknya pengikut, tweet baru Fang Qiyu dengan cepat menarik puluhan ribu komentar segera setelah diposting. Pahlawanku, kau luar biasa. Kamu begitu kuat sehingga bahkan orang asing pun terkejut olehmu. Pahlawan, kamu selalu menjadi idola saya. Saya sangat mengagumi Anda. Kamu seorang badass. Kata-kata pujian muncul di halaman Weibo Fang Qiyu berdiri sangat kontras dengan posting sebelumnya yang memiliki 500.000 komentar penuh kebencian. Banyak orang juga memanfaatkan hit itu dan berkomentar di halaman Weibo Li Wenbo. Dia adalah orang yang selalu memandang rendah pengobatan Cina dan melakukan pertempuran denyut nadi kehamilan. Lihatlah kertas Fang Qiyu. Para ahli di luar negeri telah mengakui keberadaan Qi pengobatan Cina. Tidakkah kamu mengatakan bahwa pengobatan Tiongkok tradisional adalah pseudosains? Tidakkah Anda mengatakan bahwa pengobatan Barat adalah ilmu nyata? Sekarang bahkan para ahli medis asing mengakui Qi dari pengobatan Cina tradisional. Apa lagi yang bisa Anda katakan? Apakah wajahmu sakit?